Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang sholat berjamaah yang berkaitan dengan hakikat sholat jamaah itu sendiri. Dan juga saya ulas tentang masalah bahwasanya sholat berjamaah itu termasuk daripada salah satu khususiyah, salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga mungkin hikmahnya saya akan jelaskan pada kesempatan ini. Di sini saya kutip atau saya ambil dari kitab I'anatul Thalibin di juz 2 halaman 2 ya, atau di bagian pertama, bagian awal. Faslun fi sholatil jama'ati. Dalam i'ananya ada sebuah redaksi seperti ini. Wa haqiqatul jama'ati huna al-irtibatul hasiluh bainal imami wal ma'mumi walau wahidan. Jadi hakikat sholat berjamaah itu adalah sebuah irtibat, sebuah hubungan, sambungan antara imam dan makmum, walau wahidan, walaupun makmumnya cuma satu orang. Jadi yang penting terjadi hubungan pelaksanaan sholat yang dikerjakan, ada makmum, ada imam, disitulah juga dikatakan sholat berjamaah walaupun makmumnya hanya satu orang. Jadi tidak harus makmum itu banyak, tidak harus ada 5, 6 dan seterusnya. Walaupun satu tetap dianggap atau dikatakan sebagai sholat berjamaah. Wahya min khashaisi hadhil ummah kal jum'ati wal 'idaini wal kusufaini wal istisqa. Bahwasanya sholat berjamaah ini termasuk salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sholat 2 hari raya, sholat istisqa minta diturunkan hujan, sholat gerhana rembulan, gerhana matahari, dan juga sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi semuanya ini termasuk contoh daripada khashaisuna atau khususiyah. Apa artinya? Artinya bahwasanya seperti sholat berjamaah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa minta diturunkan hujan, khusuf gerhana matahari, gerhana rembulan, ini cuman dimiliki, disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi contohnya di zamannya Nabi Idris tidak ada istilah sholat Idul Fitri. Di zamannya Nabi Musa tidak ada istilah sholat istisqa, sholat gerhana matahari, gerhana rembulan, itu enggak ada. Dan termasuk sholat jemaah dan juga sholat Jumat. Jadi di zaman nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Isa sampai Nabi Adam, tidak ada Jumat, tidak ada jemaah, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, dan juga gerhana rembulan dan matahari dan yang lainnya. Maka dikatakan min khashaisuna, min khashaisina, termasuk atau bagian daripada khususiyah, yaitu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Selanjutnya, qala al-Manawi wa hikmatu masyru'iyatiha qiyamu nizamil ulfah bainal muslimin. Imam Al-Manawi menyampaikan atau berpendapat bahwasanya adapun hikmahnya disyariatkan sholat jamaah, ini hikmahnya, yaitu qiyamuh nizamil ulfah, yaitu adanya atau biar terjadi yang namanya ulfah, kasih sayang bainal muslimin, antara orang Islam, antara satu dengan yang lain, biar terjadi yang namanya ulfah, terjadi saling kasih sayang. Oleh karena itu, walidha syuri'at al-masajid fil mihad. Oleh karena itu disyariatkan
adanya masjid-masjid di beberapa tempat. Kenapa? Liyahsulat ta'ahudu bil liqa fi awqati sholati bainal jiran. Supaya saling ketemu antara satu dengan yang lain. Antara RT 1 dengan RT 2, RW 1 dengan RW 2 umpamanya. Antara satu dengan tetangganya, bainal jiran, Ahmad dengan tetangganya. Dan ini memang terbukti. Jadi kadang orang itu bertemu dengan tetangganya karena sama-sama sibuk. Si A sibuk aktivitas, si B juga sibuk menjalani aktivitas. Sehingga mulai pagi sampai sore gak pernah ketemu. Padahal tetangga ketemunya ketika sholat maghrib berjamaah di masjid. Jadi ketika antara si A dengan si B yang walaupun tetangga tidak pernah ketemu, ternyata bisa ketemu ketika keduanya ini sama-sama melaksanakan sholat jamaah di masjid. Dikatakan liyahsulat ta'ahud fi biliko fi awqati sholah. Maghrib bisa ketemu karena jamaah di masjid. Isya pun bisa ketemu karena jamaah di masjid. Subuh pun juga ketemu. Tapi kalau zuhur sama asar, karena memang si A ini sudah kerja pagi sampai sore umpamanya, begitu juga yang B. Maka ini termasuk hikmah daripada sholat berjamaah. Dan juga wali annahu qad ya'lamul jahiluh minal alimih ma yajhaluhu min ahkamiha. Dan juga termasuk hikmahnya adanya sholat berjamaah. Orang yang tidak tahu, orang yang buta hukum, bisa ngerti hukum, bisa ngerti agama, akan mendapat ilmu baru dari orang yang lebih faham. Anggaplah dengan contoh yang sama tadi, A dengan si B. A dengan si B ini dalam satu RT. Yang A ini kemampuan agama menengah ke bawah, sedangkan yang B menengah ke atas. Sama-sama berjamaah. Terus setelah berjamaah, pulang bareng, pulang bersama, akhirnya ngobrol. Terus si A karena ada masalah keagamaan, ada sebuah problem, dan ketepatan langsung tanya pada si B. B, bagaimana hukumnya seperti ini? Itu loh, saya ragu-ragu. Jadi ketika saya di perusahaan atau mungkin kerja, terus saya sholat, ternyata saya ragu-ragu. Saya ini sudah mendapat 4 rakaat atau 3. Anggaplah sholat zuhur, asar atau isya. Ragu-ragu, 3 atau 4. Akhirnya karena dia memang kemampuan agama menengah ke bawah, dia tanya pada si B. Si B menjawab, oh ya wis, secara agama yang harus diambil adalah rakaat yang terkecil, berarti 3. Karena kita mengambil rakaat yang terkecil, berarti kita mendatangkan 1 rakaat lagi. Setelah itu kita sebelum salam dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ragu-ragu apakah ini 3 atau sudah 4, maka yang harus diambil yaitu rakaat yang terkecil. Jadi yang A ini bisa bertanya kepada si B karena dianggap mampu. Ini bertanya ini ketika sama-sama pulang dari masjid dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Tapi bisa jadi hal itu tidak terjadi. Si A nggak mungkin bertanya kepada si B. Kalau memang si A nggak pernah ke masjid, tidak pernah berjamaah, begitu juga si B atau sebaliknya. Si B sering ke masjid, si A nggak ke masjid atau sebaliknya. Maka yang namanya praktek atau kasus seperti ini nggak terjadi. Artinya apa? Artinya si A bertanya pada si B. Makanya ini termasuk daripada salah satu hikmahnya sholat berjamaah.